Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, neraka disiapkan untuk orang-orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya begitu banyak kengerian-kengerian siksaan yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang durhaka padanya. Tentunya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu orang-orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Namun ada beberapa kisah yang cukup terbilang mengharukan, namun penuh hikmah ketika kita mendengarkannya, yaitu orang yang tidak jadi masuk neraka karena secari kertas. Lalu kisah ahli maksiat dari Bani Israel, umatnya Nabi Musa, yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secari kertas yang menyelamatkan dari neraka. Dari sahabat yang bernama Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita ketika hari kiamat telah ditegakkan, Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diseret ke neraka. Kemudian Nabi Adam segera memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Selamat datang wahai bapak semua manusia." Kemudian Nabi Adam berkata, "Sesungguhnya ada seseorang dari umatmu yang diseret menuju neraka." Mendengar apa yang telah diberitakan oleh Nabi Adam itu, maka Rasulullah segera bergegas memberikan pertolongan kepada umatnya. Lalu Nabi Adam pun menunjukkan tempat di mana orang tersebut sedang diseret ke dalam neraka, sedangkan Rasulullah mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, kemudian Rasulullah menanyakan ke malaikat yang sedang menyeret umatnya itu, "Wahai malaikat Tuhanku, hentikan." Lalu para malaikat itu pun berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami?" Mereka para malaikat tidak akan mendurgai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintah. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian setelah itu terdengarlah suara seruan, "Patuhilah wahai Muhammad." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Kembalikan dia ke timbangan." Kemudian timbanglah amal perbuatannya. Malaikat pun segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, amal buruk orang itu lebih banyak daripada amal baiknya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil secari kertas dari saku beliau, dan kemudian Rasulullah meletakkan secari kertas tersebut di atas timbangan amal baik orang itu. Lalu seketika itu amal perbuatan buruk yang tadinya lebih berat sekarang berbalik menjadi lebih ringan. Kini amal kebaikan orang itu pun lebih berat daripada amal keburukannya, sehingga ia sangat berbahagia dan berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapa engkau?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian orang itu pun menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah dan menanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah secari kertas itu tadi?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Itu adalah bacaan sholawatmu yang pernah kamu bersolawat kepadaku semasa di dunia, dan aku menjaganya untukmu." Ahli maksiat di zaman Nabi Musa yang mati husnul khatimah. Pernah diceritakan dari zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang musrif, atau perbuatannya melewati batas kemaksiatannya. Setiap hari yang ia lakukan adalah bermaksiat dan menzalimi orang yang di sekitarnya. Suatu ketika laki-laki yang musrif itu meninggal dunia, dan karena semasa hidupnya ia menzalimi orang lain dan selalu berbuat maksiat, maka akhirnya orang-orang yang di sekitarnya hanya membiarkan dan menelantarkan mayatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa agar supaya Nabi Musa memandikan dan mensolati mayat dari laki-laki ahli maksiat itu. Setelah menerima perintah wahyu tersebut, maka Nabi Musa segera bergegas mencari jenazah laki-laki tersebut. Akhirnya Nabi Musa menanyakan kepada kaumnya tentang pria laki-laki tersebut yang diwahyukan kepadanya. Namun ketika Nabi Musa menanyakan jasad tersebut di kampungnya, maka orang yang ditanyakannya itu langsung marah dan mengatakan tentang keburukan laki-laki tersebut dengan mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah orang ahli maksiat. Setiap harinya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, Nabi Musa pun heran. Nabi Musa pun berpikir, mungkin yang ditanyakannya tadi salah orang, karena mana mungkin Allah menyuruhnya sampai untuk mengurus jenazahnya, dan jika orang tersebut orang yang ahli maksiat. Maka dari itu Nabi Musa masih mencoba bertanya kepada orang lain. Lalu ketika Nabi Musa menanyakan hal yang sama tentang jenazah lelaki yang diwahyukan kepadanya kepada orang kedua, maka orang yang kedua itu pun menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu dengan mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang ahli maksiat, perbuatannya sangat buruk dan selalu berbuat zalim.
Akhirnya Nabi Musa benar-benar heran dan bertanya kepada Allah tentang mengapa Allah memerintahkan dirinya untuk mengurusi jenazah seorang laki-laki yang dianggap oleh kaumnya adalah seorang yang ahli maksiat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab dengan berfirman kepada Nabi Musa, itu dikarenakan karena dia telah membuka kitab Taurat dan dia menemukan nama Muhammad di dalamnya, kemudian dia merangkulnya dan menciuminya, dan kemudian dia bersolawat kepada Muhammad, maka setelah itu aku pun mengampuninya. Maksudnya bahwa lelaki tersebut sebelum meninggal dia sempat membuka kitab Taurat, lalu ketika membaca kitab Taurat tersebut ditemuinya ada nama Muhammad yang merupakan seorang nabi akhir zaman yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia menciuminya dan bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya karena sebab sholawat yang dibacanya itu, dan dia membaca sholawat tersebut sesuai dengan isi kitab Taurat tersebut. Dari kejadian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang tersebut dengan sifat Rahman Ar-Rahimnya karena membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah suatu bentuk kemuliaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat itu Nabi Muhammad belum diutus. Akan tetapi dengan sebuah bersholawat kepada Nabi Muhammad, maka umat Nabi Musa yang ahli maksiat pun dapat diampuni. Dari kisah ini, apakah kita pantas tidak bersyukur kepada Allah karena telah dijadikan umatnya Rasulullah? Maka golongan yang berakal pastilah bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cacing yang bersolawat 1000 kali setiap hari. Kemuliaan yang diperoleh membaca sholawat ini tidak hanya diberikan kepada manusia saja, namun juga kepada hewan dan binatang melata seperti cacing tanah. Dalam kitab Mukassafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah dikisahkan tentang cacing tanah yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam sedang duduk di tempat peribadahannya sambil membaca kitab Zabur. Kemudian dia kaget terheran melihat cacing berwarna merah di tanah. Maka Nabi Daud berbisik di hatinya, apa maksudnya Allah menciptakan cacing tanah ini? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cacing ini bisa berbicara. Wahai Nabi Allah, ketahuilah bahwa pada siang hari Allah memberikan ilham kepadaku untuk berzikir setiap hari dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali. Sedangkan pada malam harinya Allah memberikan ilham kepadaku untuk bersolawat dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim sebanyak 1000 kali. Lalu apa yang kamu baca sehingga aku bisa mengambil manfaat darimu? Kemudian Nabi Daud menyesal karena telah merendahkan cacing tanah. Beliau kemudian merasa takut kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Allahu Akbar. Sahabat beriman, sebenarnya ada begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun adanya riwayat ini seharusnya bisa menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita selaku umatnya patutlah bersyukur dan memperbanyak solawat kepadanya. Dan ketahuilah ketika kita bersolawat untuk Rasulullah, maka Rasulullah mengetahui nama kita yang bersolawat untuknya. Dan cukuplah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi ladang pahala jariah buat kita, dan agar semakin banyak orang yang gemar bersolawat dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maaf jika ada kelalaian itu merupakan kesalahan dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.